Apa kasus korupsi di Jawa Barat menjadi yang tertinggi di Indonesia masih menjadi topik perbincangan kita pada malam hari ini, masih bersama 4 narasumber. Ada Prof. Muradi, ada Mbak Lola Esther, kemudian ada Mbak Ipi, dan ada Hairul Anam. Saya ke Mbak Ipi nih, kaitannya tentang tadi Mbak Ipi sudah menjelaskan mengenai pencegahan dan lain sebagainya. Apakah dalam satu aspek ada proses pendampingan secara langsung, misalkan dalam perencanaan pembelanjaan keuangan negara langsung gitu kan Mbak? Ya, tadi mungkin sempat saya Ya. sampaikan ada satu program pencegahan korupsi yang KPK lakukan di daerah, yaitu yang kita Ya. sebut dengan perbaikan atau penguatan tata kelola pemerintahan daerah dengan monitoring center for prevention. Ada 8 area intervensi tadi yang sudah saya jelaskan. Tapi selain itu, sebetulnya ada juga dalam masa pandemi ini KPK juga secara khusus sebetulnya ikut mengawal penanganan COVID-19 di pemerintahan daerah, terutama terkait dengan dana bantuan sosial maupun penanganan pasien COVID-19. Kita tahu ada beberapa persoalan di lapangan yang kita temukan terkait dengan penyaluran bansos, terus kemudian juga bagaimana klaim atau perawatan rumah sakit untuk pasien COVID-19. Ini juga sebetulnya termasuk salah satu program pencegahan korupsi yang ikut KPK dampingi di pemerintahan daerah. Terus kemudian yang ketiga juga terkait dengan inovasi untuk optimalisasi pajak daerah. Ini sebenarnya bagaimana kita mendorong supaya pemerintah daerah ini mempunyai kemampuan fiskal yang lebih kuat gitu. Yang kita berharap kemudian melalui sektor-sektor penerimaan daerah, pajak asli daerah ini bisa dipungut secara maksimal. Ini yang KPK dorong supaya daerah bisa mempunyai kemandirian yang lebih baik begitu. Kemudian tadi kalau kita bicara mengenai salah satu penyebab kenapa terjadinya korupsi masih tinggi, salah satunya karena lemahnya sistem pengawasan. Yang KPK lakukan tadi sudah saya sampaikan, salah satunya bagaimana mendorong penguatan kapasitas aparat pengawas intern pemerintah APIP atau inspektorat dalam hal ini untuk bisa didorong lebih berdaya dalam melakukan proses pengawasan, sehingga kita melihat dari berbagai aspek apa yang masih menjadi kelemahan dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh APIP, baik itu dari sisi jumlah, anggaran, kompetensi, dan kapabilitas APIP, dan mendorong untuk APIP bisa memaksimalkan fungsi pengawasannya, misalnya dengan memberikan pelatihan kepada APIP untuk yang lebih berfokus pada misalnya tentang audit investigasi, probity audit, pengadaan barang dan jasa dan sebagainya. Itu yang kita dorong untuk dari aspek pengawasan. Kemudian yang ketiga yang keempat, kita juga sebetulnya fokus pada private sector. Khususnya kalau untuk di pemerintah daerah ini, KPK juga memberikan perhatian untuk BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Kita mendorong bagaimana optimalisasi peran BUMD bagi Pemda, karena bagaimanapun pengelolaan BUMD yang sehat, gitu ya, itu akan bisa membantu keuangan daerah karena ada penyertaan modal daerah sebetulnya di BUMD, sehingga kemudian BUMD yang sehat, BUMD ini akan bisa memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah. Dan juga tadi sudah saya sampaikan, tentu juga pada sektor private ataupun sektor swasta murni. Dalam rangkaian kegiatan kami kemarin, kami juga sebetulnya melakukan pertemuan dengan asosiasi pelaku usaha di 2 bidang. Yang utama terkait dengan infrastruktur dan yang kedua kesehatan. Karena 2 aspek ini, yang pertama infrastruktur, proyek-proyek besar biasanya menelan anggaran yang sangat besar, sehingga KPK memiliki concern ke sana. Yang kedua, pada sektor kesehatan, karena tentu saja di masa pandemi ini bagaimana vitalnya peran sektor kesehatan untuk bisa ikut berperan, yang kita berharap bahwa tidak lagi ada perilaku korupsi di sana, sehingga kemudian upaya penanganan terhadap pandemi COVID-19 ini pun juga bisa kita dorong lebih smooth dan terjadi secara bersih begitu ya, tanpa adanya korupsi. Satu lagi yang ingin saya sampaikan sebetulnya bagaimana peran serta masyarakat bisa terlibat atau bisa lebih besar dalam upaya pencegahan korupsi. Kami ingin sampaikan bahwa sebenarnya melalui upaya-upaya pencegahan ada lebih banyak potensi kerugian keuangan negara yang berhasil kita dorong, kita selamatkan dibandingkan bahkan melalui upaya penindakan melalui aset recovery. Dalam upaya penyelamatan aset saja, misalnya di semester 1 KPK melalui pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi di khususnya pencegahan begitu ya, dalam penyelamatan aset, penagihan piutang, penertiban dan pemulihan aset yang bermasalah, itu kita menyelamatkan 22,2 triliun rupiah untuk 1 semester yang pertama. Jadi saya kira teman-teman masyarakat sipil juga bisa ikut mendorong sebetulnya jika mengetahui misalnya ada aset pemerintah daerah yang kemudian dikuasai oleh pihak ketiga
dan bahkan bisa berpotensi lepas karena memang ternyata secara legal itu tidak memiliki surat sertifikat dan lain sebagainya, sebetulnya bisa ikut mengawasi untuk mendorong kemudian dilakukan proses sertifikasi untuk menjaga aset tersebut tetap dimiliki oleh Pemda, secara fisik dikuasai oleh Pemda, dan kemudian dapat dioptimalkan pemanfaatannya sekali lagi untuk kepentingan masyarakat ataupun untuk kepentingan Pemda. Apakah kemudian misalnya disewakan dan lain sebagainya, itu tentu akan memberikan secara langsung kontribusi bagi penerimaan daerah. Baik, terima kasih Mbak Ipi. Saya ke Prof. Muradi. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mencegah kasus korupsi saat ini, Prof? Singkat, Prof. Boleh nambahin sedikit yang Mbak Ipi sampaikan ya. Jadi kami punya data itu Mbak banyak banget tuh di satu kabupaten kota, dan ini lucu nih, ini sedikit cerita ya biar nanti nyambung sama pertanyaan tadi soal apa yang harus dilakukan. Jadi data itu ternyata memang banyak kemudian yang didata oleh Pemda atau Pemprov gitu ya. Kemudian ketika kita cek on the spot, itu sudah bukan kesehatannya, mereka sudah punya sertifikat. Nah ini juga saya memang kemarin sempat udah bikin satgas supaya kemudian kita nanti bisa kemudian menata kelola tadi, karena kalau kecenderungan kami di kabupaten kota ya, saya nggak sebut kabupaten kota lah ya, nggak enak karena ini konteksnya agak beda. Itu hampir kehilangan hampir lebih dari 1,5 triliun per tahun loh. Dari harus misalnya dari kontrak sewa, kemudian dari macam-macam. Nah, itu poin pertama ya. Jadi memang ini juga problem tersendiri karena memang ada kecenderungan ini Mbak Ipi dan Mbak Lola ya, bahwa di daerah itu kemudian karena waktunya cuma sebentar ya, akhirnya pragmatis. Jadi kalau dulu mungkin zaman Pak Harto gitu bisa berkali-kali ya, jadi walaupun gubernur bupati dua, tapi dia bisa punya akses gitu ya. Mereka bisa mengelola itu, tapi di kondisi ini begitu mereka nggak kepilih lagi, akhirnya mereka pragmatis saja. Bahkan ada yang misalnya dijual berkali-kali satu site ya, dijual berkali-kali oleh oknum-oknum yang ada di sekeliling kepala daerah. Itu poin pertama yang kami bilang. Yang kedua, jadi soal ANAM itu ada pada batasan yang memang nggak perlu lelang. Nah, justru kemudian sebenarnya betul harus ada aturan tegas soal batasan tersebut, karena seringkali begini, teman-teman DPRD tidak merasa terikat dengan perda gitu ya, dari yang disampaikan atau perda ataupun pergub ataupun perbub gitu yang dibuat oleh teman-teman di eksekutif. Ini juga jadi problem sendiri. Makanya perlu kesepakatan yang agak serius untuk kemudian dananya besar, pintar mereka pecah-pecah supaya kemudian tidak lagi ada lelang dan sebagainya. Nah, pertanyaan kemudian Kang Eri tadi, apa yang harus dilakukan oleh Pemprov? Saya kira poin utama yang paling penting memang kalau dalam tradisi politik, budaya politik kita kan budaya nyontoh ya. Jadi nyontoh ada begini, dulu di polisi, di tentara, pokoknya nggak boleh hidup mewah gitu. Di BUMN juga begitu. Tapi diam-diam kan juga hidupnya kan nggak berbeda. Jadi ketika orang kemudian nggak usah heran misalnya ada di satu kabupaten kota dia hanya mungkin golongan 3B, 3C gitu ya. Tapi rumahnya sudah kayak istana, hartanya banyak segala macam. Artinya maksud saya memang ini juga bicara soal kultur ya. Kulturnya memang harus diberikan. Nah, yang kedua, yang paling penting sebenarnya adalah ini memang pada akhirnya model yang dilakukan KPK itu cyber menjadi penting. Mohon maaf saya bilang bahasa cyber apa? Bukan sosialisasi lagi, itu cyber. Kenapa? Karena kalau sosialisasi dianggap sama dengan mereka ketemu dengan lembaga vertikal yang lain gitu kan, seolah-olah cuma sosialisasi. Tapi kalau cyber ada sekian loh, nanti ada yang nambah loh, bahkan mungkin model seperti itu saya kira menjadi. Nah, yang terakhir adalah tadi bagaimana kemudian teman-teman masyarakat sipil tadi NGO kemudian kita ya itu bisa kemudian bersinergi dengan KPK, dan KPK mungkin sekarang bukan lagi satu pisau tajam ya, tapi udah 3 pisau tajam Bu. Trisula saya nyebut, ada KPK, Kejaksaan Agung dan juga polisi begitu. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mbak Lola, kira-kira ada yang ingin disampaikan terakhir? Ya, rasanya tadi sudah banyak yang disampaikan langsung oleh Mbak Ipi, Mas Anam dan juga Prof Muradi. Saya sih mungkin hanya satu hal saja, kalau terkait dengan mekanisme pengawasan itu memang harus dengan lebih serius gitu ya dilakukan
dan itu memang merupakan tanggung jawab dari kepala daerah karena otomatis fungsi pengawasan internal paling tidak itu ada di bawah kuasa dan kewenangan dari kepala daerah itu sendiri. Dan ditambah lagi tentu mekanisme kontrol atau pengawasan dari luar, apakah dari BPK misalnya, kantor provinsi, kantor kabupaten kota, dan lain sebagainya. Yang kedua, tentu kalau terkait dengan peran serta masyarakat, apa yang disampaikan tadi soal penguatan komunitas, soal penyadaran gitu ya, peningkatan kapasitas dan lain sebagainya, tentu itu tetap perlu dilakukan, tapi juga jangan lupa bahwa negara dan juga daerah itu punya tanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan itu juga, gitu ya, peningkatan kapasitas dan juga peningkatan kesadaran. Gitu. Ya. Anam, singkat saja closing statement Anam. Ya, saya berharap baik eksekutif maupun legislatif punya goodwill untuk melakukan transparansi dan juga membuat sistem. Yang kedua, saya meminta kepada KPK semoga bisa mengungkap kasus tersebut sampai akar-akarnya, baik eksekutif maupun legislatif. Dan korupsi di Jawa Barat itu mudah-mudahan bisa diminimalisir. Itu saja mungkin. Baik, Khairul Anam, Ketua Badko HMI Jabar, terima kasih. Mbak Lalo Esther, terima kasih atas kehadiran malam hari ini. Mbak Ipi, terima kasih di tengah kepadatan Mbak Ipi sudah bisa meluangkan waktu malam hari ini. Prof, terima kasih Prof atas waktunya. Mudah-mudahan dialog spesial kita malam hari ini bermanfaat. Dan Sobat Inspira, kita akan lanjutkan dengan topik-topik menarik lainnya setiap Kamis malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Ipi.